Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya. Oke, dan hasilnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini hanya PSU ya yang dibawakan oleh teman sesama servis ya, mitra servis. 32 entah 32 berapa ini. Ya, tidak tahu juga tipenya teman. Ya, jadi saya coba melakukan perbaikan dengan gejala yaitu MCB jack leg ya, atau turun spanning. Oke, apa yang harus dilakukan dalam pemeriksaan TV atau PSU yang bermasalah MCB jack leg atau turun spanning? Ya, kita coba ya, bukan cabut. Coba melakukan yang pertama pada Elko 400 volt atau 450 volt. Dengan skala dioda tentunya kita coba lakukan pengukuran dengan skala dioda. Ya, sepertinya voltmeter saya problem. Oke, dengan skala dioda kita coba shortkan dulu testernya. Ya, kabel merah di negatif dan kabel hitam di positif. Apa yang terjadi? Ya, amannya untuk fade aman sepertinya. Ya, karena di sini menunjukkan posisi dioda. Ya, dan selanjutnya di sini ada dua buah fuse ya. Yang pertama fuse untuk keseluruhan dan yang kedua fuse untuk sepertinya untuk ini ya, SMPS yang ini, karena di sini ada dua buah SMPS. Ya, satu SMPS untuk BL, satu SMPS untuk mainboard. Dan kita lihat di sini gejala elko pada gendut semua ya untuk inverter BL-nya. Ya, tepatnya di 24 volt. Kita coba lakukan pengukuran pada fuse yang untuk SMPS inverter BL. Ya, masih nyambung juga. Oke. Jadi kerusakan turun spanning berada pada rangkaian jala-jala listriknya. Ya, kemungkinan besarnya ya, karena bila sudah lewati elko sudah terukur normal ya. Oke, selanjutnya ya di sini ada kapasitor yang mengalami kelainannya. Sepertinya ini dia penyebabnya. Ya, tepatnya di trafo penguat ampernya. Jadi 3 buah trafo di sini. Yang pertama inverter, yang kedua untuk MB, dan yang ketiga untuk penguat ampernya ya di sini. Dan pas banget ya untuk kapasitor di penguat ampere fade-nya setelah bersampingannya dengan dioda jembatan. Oke, saya coba langsung di sini mengecek ya untuk kapasitor, tepatnya di mana nih? Ya, di drainnya ya, di drainnya ya, sepertinya pasti mengalami short ya. Oke, saya coba melakukan pengukuran kembali di fuse utama, masih nyambung. Oke, selanjutnya untuk dioda sepertinya juga normalnya, dan sepertinya kerusakan bukan berada pada jala-jala ya, jala-jala listriknya ya, pada AC cord-nya ya, namun berada pada fade penguat ampernya ya. Oke, kita coba ukur dulu untuk dioda jembatan, tepatnya langsung saja ya pada bagian AC-nya. Ya, apakah mengalami short? Ya, normal sepertinya untuk bagian AC. Ya. Oke, kita coba lagi ukur. Saya coba balik ya untuk mendapatkan anoda katodanya. Ya, kabel hitam berada di positif dan positif berada di negatif. Kita dapatkan untuk posisi anoda katoda 1. Ya, kemudian 2, kemudian 3. Oke, normal. Ya, kemudian kita tetapkan kabel merah dan kabel hitam lagi yang berpindah ya. 1, 2. Oke, aman. Ya, jadi kerusakan hanya berada pada kapasitor fade untuk penguat ampernya. Ini ada PAM, kemudian fade. Ya, kemudian ini juga adalah fade untuk tegangan inverter, dan ini adalah PWM-nya. Ya, sementara untuk mainboard di sini langsung menggunakan fade sekaligus PWM ya, sebuah IC.
Oke, tetapkan channel Anda. Saya akan melakukan pergantian kapasitor drainnya, kemudian elko pada inverter out. Kita lanjut. Di sini saya sudah melakukan pergantian ya untuk kapasitor filter dari drain dengan source-nya 471 atau 470 pico. Ya, saya ganti dengan 3 kV yang sebelumnya adalah 470 pico 1 kV. Saya ganti dengan 3 kV. Ya, dan untuk elko-nya di sini 680/35 mengalami 2 rusak. Saya tidak punya, dan saya juga habis nih untuk yang baru untuk 1000 mikro. Ya, jadi sini saya menggunakan 1000 mikro dan 470 masing-masing 35 volt. Ya, jumlah keseluruhan adalah 1470 mikro. Ya, dan untuk 680 jika dikali 2 adalah 1440 ya. Oke, sudah cukup. Dan saatnya saya akan melakukan pengujian ya untuk kabel konektor sub habis. Kita coba pakai ini, apakah bisa masuk. Ya, oke. Dan saatnya melakukan pengukuran untuk inverter BL 24-nya pasti belum keluar mungkin, atau hanya setengah ya, dikarenakan posisi mainboard tidak berada di tempat. Jadi saya coba melakukan pengukuran saja untuk tegangan standby on-nya ya di 3,5 sepertinya. Ya, kita coba cari-cari dulu. Ya, sepertinya berada di elko ini ya. Yang penting hadir tegangan sekian ya, maka dinyatakan normal ya, karena kerusakan sebelumnya adalah MCB mengalami jack lag ya, atau turun spanning. Oke, dan saya coba bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah tidak mengalami turun spanning. Dan saya coba lakukan pengukuran tegangan. Ya, kita coba ukur apakah sudah hadir. Ya, sepertinya di sini belum hadir atau apa. Ya, saya coba ambil ground. Nah, itu dia ya, 3,5 volt sudah hadir. Oke, salah posisi ground tadi. Ya, 3,5 sudah hadir untuk posisi on standby. Ya, demikian perbaikan PSU LG yang mengalami MCB jack lag. Ternyata kerusakan berada pada kapasitor untuk penguat ampernya ya, di bagian pertama. Ya, mengalami short antara drain dan source. Ya, silakan di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.